Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Betty Kurniasari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan fasilitator Bapak Ahmad Marlan dan pengajar praktik Ibu Eni Mariati. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang dilaksanakan dari tanggal 17 November sampai 7 Desember 2023. Seperti biasanya dengan menggunakan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan koneksi antar materi serta aksi nyata. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.3 telah selesai pada minggu ini. Model refleksi yang saya gunakan yaitu model 5R yang terdiri dari langkah-langkah berikut ini, yaitu reporting menceritakan ulang peristiwa yang terjadi, responding menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan, relating menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan atau informasi lain yang dimiliki. Reasoning menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, dan reconstructing menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Pada reporting, aktivitas yang dilakukan pada minggu ini adalah dimulai dengan alur mulai dari diri 17 November 2023. Pada kegiatan ini, CGP ditugaskan untuk membuat blog di LMS dengan menuliskan refleksi diri mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilaksanakan ketika CGP disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Selanjutnya, pada tanggal 18 November 2023, kami juga melaksanakan lokakarya ketiga bersama pengajar praktik dan rekan CGP lainnya, yang dilaksanakan secara luring di SDN 12 Talang Kelapa. Kegiatan dilanjutkan dengan alur eksplorasi konsep, yaitu pada tanggal 20-23 November 2023. Materi-materi yang disajikan dalam alur ini adalah mengenai konsep, paradigma, prinsip, alur coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Kemudian kami melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi bersama fasilitator yang hebat dan teman-teman CGP lain yang luar biasa. Di alur ini kami secara berpasangan melakukan praktek coaching. Selanjutnya kami memasuki alur demonstrasi kontekstual. Pada alur ini, kami kembali melakukan praktek coaching berpasangan 3 CGP yang dalam prakteknya akan berperan dalam coach, coachee, dan pengamat secara bergantian. Kemudian, tugas berupa link rekaman diupload ke LMS. Alur berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Konsep mengenai coaching dikuatkan oleh instruktur yang inspiratif dan hebat yang dilaksanakan pada 1 Desember 2023. Alur berikutnya yang kami lalui adalah koneksi antar materi. Pada alur ini, kami ditugaskan untuk membuat kaitan antara materi coaching dengan materi sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Berikutnya kami melaksanakan aksi nyata implementasi coaching untuk supervisi akademik di sekolah kami, dengan melibatkan rekan sejawat sebagai coach kami. Sebagai penutup modul 2, kami melaksanakan post-test pada tanggal 5 Desember 2023. Pada tahapan responding, kami memulai alur pembelajaran modul 2.3 dengan melakukan refleksi mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilakukan. Kemudian kami mempelajari materi-materi yang disajikan antara lain mengenai konsep, supervisi akademik dengan paradigma coaching. Pemahaman kami diperkuat dengan adanya penugasan di beberapa slide untuk berpendapat mengenai apa itu coaching. Melalui kegiatan tersebut, saya mulai paham jika sebenarnya proses coaching berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang akan digunakan, kemudian memberikan waktu dan situasi yang leluasa kepada coachee untuk mengenal dan mengetahui tujuan coaching.
Sebagai calon guru penggerak, saya dipersiapkan untuk menguasai keterampilan coaching yang akan membantu saya dalam proses kolaborasi baik dengan rekan sejawat maupun dengan murid. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan coaching, saya dapat menambah wawasan dalam memahami dan membantu menyelesaikan masalah seorang coachee sebagai implementasi di masa depan. Diharapkan saya dapat menerapkan konsep dasar coaching ini untuk proses supervisi akademik maupun penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. Pada tahapan relating, selama mempelajari modul 2.3 alur penugasan merdeka, sangat membantu saya dalam memahami materi coaching ini. Saya menjadi paham, sebagai seorang coach, saya harus memiliki keterampilan dalam memahami coachee saya, mulai dengan menjalin kemitraan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan berbobot untuk menggali permasalahan yang terjadi, serta bagaimana seorang mendengarkan penuh coachingnya agar mampu menciptakan komunikasi asertif dengan coachee. Pada saat proses coaching, coach menyimak coachee yang sedang berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan coachee, serta ikut memberi pemahaman kepada coachee tentang pentingnya menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimiliki coachee sendiri. Dalam modul 2.3 ini, sangat berhubungan dengan materi di modul sebelumnya, mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ketiganya saling berhubungan dan penting untuk mengasah keterampilan seorang pendidik dalam berkolaborasi. Pada reasoning, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Sebagai seorang coach, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi harus mampu menuntun coachee membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktekkan coachee dan memberikan dorongan kepada coachee untuk memilih ide dan keputusan. Dorongan coach untuk coachee dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas dan spesifik disesuaikan dengan kebutuhan. Coach juga harus mampu mendorong coachee untuk memilih orang yang akan dipercayakan dalam menyelesaikan masalahnya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada coachee untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan sesuai dengan rencana capaian secara spesifik sesuai dengan jadwal yang telah dibuatnya. Hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan seorang coach adalah meyakinkan coachee bahwa setiap masalah pasti terselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan, sehingga coachee dapat berbagi kisah yang sedang dihadapi. Pendengar aktif haruslah dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasa coachee dan memposisikan situasi saling menghargai dan menghormati. Seorang coach berperan sebagai partner bagi seseorang agar memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pertanyaan strategis. Pertanyaan-pertanyaan dilengkapi dengan perangkat coaching tepat mampu mengarahkan seseorang menemukan solusi paling tepat dan komitmen untuk melakukan eksekusi. Seorang coach yang baik percaya setiap orang selalu memiliki jawaban atas setiap masalah yang dimiliki, tetapi mereka butuh bantuan untuk menemukan jawabannya. Pada tahapan reconstructing, rencana alternatif pertama yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan dalam mengeksplorasi dirinya, dalam menemukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya sendiri. Melalui proses coaching menggunakan alur Tirta, coachee akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan selama 2 minggu yang telah saya ikuti. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam guru